Halo teman-teman, selamat datang di channel Lebah Indo. Berjumpa lagi dengan gue di sini, tentunya host kalian. Nice. Yang akan memperkenalkan Korea Selatan dari lensa kamera gue. Nah, sekarang gue ingin bercerita tentang gambaran proses kerja ke Korea Selatan, rincian biayanya, dari proses pendaftarannya sampai gue bisa bekerja di sini. Nah, kita sambil duduk ya guys. Oke, saat ini gue lagi libur dan gue sedang berwisata ya di dekat rumah. Ini jadi ada taman, bisa kalian lihat ini adalah taman umum. Dan gue lagi bersantai aja di sini sambil bawa-bawa snack. Tadi gue udah minum 1 botol Lipton atau kayak teh. Kalau di Indonesia itu teh pucuk, mirip-mirip lah ya. Nah ini nanti sunkist mungkin buat sore ya, kalau nggak habis. Terus ada roti. Nah ini teh gue belum habis. Kita minum dulu guys. Enak. Oke, terus ada coklat. Ini coklat. Ini gue juga suka kalau lagi santai-santai sambil menikmati pemandangan alam Korea. Nah di sana ada jembatan penghubung ya antar wilayah dan sungai Nakdong River tentunya. Oke, gue juga udah buat catatan ya guys. Jadi ini adalah gambaran dari proses gua ke Korea, itu dari biaya ujiannya, sendingnya. Kalau udah lulus kita wajib untuk sending, terus prelimnya, biayanya, sama pas mau penerbangan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya kita bahas. Oke, pertama-tama mungkin teman-teman ada yang mikir ya, wah ke Korea Selatan biayanya mungkin besar gitu. Untuk Taiwan aja sekitar 45 juta lah, 60 juga ada ya. Perlu kalian teman-teman tahu, kalau untuk di luar Korea mungkin itu bisa lewat swasta ya. Kalau lewat swasta pasti nyari untung dong. Tapi kan kita yang bekerja di Korea Selatan itu rata-rata kalau nggak pengen murah gitu ya, itu cari di pemerintahan ya. Pemerintahan kita kan bekerja sama dengan HRD Korea ya di sini. Jadi pemerintahan kita di KP2MI atau dulunya BP2MI itu bekerja sama gitu. Jadi menurut gue pribadi biayanya nggak murah juga, tapi cukup terjangkau, masih bisa dipikirkan secara akal sehat. Ya gue di sini udah 1,5 tahun lebih, dan gue bayar utang gue ke Korea itu cuma 1 bulan kerja. Nah jadi buat temen-temen nggak usah khawatir, apalagi lewat pemerintah ya. Kalau lewat pemerintah resmi dan programnya G2G itu pasti lebih murah, lebih terjangkau, dan lebih masuk akal untuk kita yang mungkin nggak punya uang gitu. Karena dulu gue juga nggak ada uang guys, gue tabungan 0 sama sekali, cuma ada motor satu-satunya gue yang gue pakai buat Gojek itu adalah yang bisa gue jual, itu laku sekitar 11 juta, dan itu gue buat nambah-nambahin biaya ke Korea. Oke guys, nah yang pertama itu kalian mau tentukan dulu nih, kalau kalian mau ke Korea, kalian mau ikut LPK atau enggak. Kalau kalian mau ikut LPK kayak gua, itu biayanya sekitar buat masuk doang itu sekitar 4 juta, 5 juta tergantung wilayah masing-masing ya. Nggak bisa disamaratakan karena LPK itu sifatnya bukan dari pemerintahan, tapi membantu kita untuk bisa bekerja di Korea Selatan, membimbing kita persiapan tryout, persiapan skill test gitu. Jadi lebih terarahkan daripada kita mandiri. Ya mungkin bisa aja kalau teman-teman mau, cuman kalau mandiri harus lebih rajin mencari-cari info ya, info Korea Selatan. Nah yang pertama itu masuk LPK dulu. Kalau kalian teman-teman masih bingung, itu sekitar 5 juta, belum lagi warawirinya transport ya, dari LPK ke rumah kita atau sebagainya. Nah habis dari LPK kita belajar, kita nanti ada ujiannya itu ditentukan oleh pemerintah di website resminya. Setelah itu kita akan masuk ke pendaftaran ujiannya. Persiapan ujian kita diminta untuk pas foto ya, terus materai, terus pendaftaran IPS topik itu sekitar, dulu kalau gua itu sekitar 380. Nah mungkin sekarang mengikuti dolar ya, kalau dolar naik ya pasti lebih mahal itu ya. Terus itu gua kalau nggak salah 2023 gua itu Maret gua ikut di internet, itu gua di websitenya BP2MI dulu ya. Gue daftar ya, masukin data-data diri di situ, terus kita nunggu panggilan buat
pengambilan kartu ujian. Kalau dulu gua ngambil kartu ujian di Semarang, dan di situ juga gua melaksanakan ujian IPS topik. Oke, setelah gua menunggu keluarnya jadwal ujian gua udah ngambil kartunya. Jadi kartunya itu harus diambil ke Semarang. Dulu agak ribet guys, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang masih bisa lah, kita di rumah aja, jadi lebih gampang. Mungkin sekarang lebih enak, lebih fleksibel gitu. Dulu gue dengar kabar sekarang itu bisa prelim di Solo ya. Kalau dulu gue kan domisilinya di daerah dekat Solo. Nah itu gue tuh harus prelim ke Depok, Sawangan. Nah, sekarang mungkin lebih mudah ya. Gue belum tahu perkembangannya karena gue udah gak ngikutin lagi ya perkembangan G2G, karena kan gue udah fokus kerja gitu. Jadi gue cuma ngasih gambaran tentang diri gue di masa lampau ketika oleh gue berproses kerja ke Korea. Oke, persiapan ujian udah ya, kita bayar lah ya. Persiapan ujian ya murah lah, sekitar 500-700 lah kalau sama warawiri lah. Dari gue Semarang Solo itu warawiri itu ya sekitar 700 habis lah. Terus nah kalau teman-teman nanti lulus ujian, baru nanti kalian dipersilakan untuk sending data. Nah sending data gua ngurus apa aja nih? Gua ngurus paspor, gua ngurus MCU, medical check up. Jadi gua medical check up pertama ya itu habis sekitar 950.000. Itu gua medical check upnya di Yogyakarta. Materai juga perlu ya siapin aja materai sekitar berapa itu. Terus paspor ya, kalau paspor teman-teman mungkin ada yang bayar, kalau gua nggak bayar guys, alias free. Karena apa? Jadi gua datang ke situ, gue bilang mau bikin paspor untuk bekerja di Korea Selatan, dan gue nunjukin surat keterangan lulus. Pokoknya gue minta surat keterangan lulus, dan gue ngurus di imigrasi Solo atau Solo Baru. Gue di imigrasi Solo Baru gue urus, dan ternyata ketika gue ngurus paspor itu gratis guys, karena gue nggak tahu ya, karena kita ngikut pemerintah, gue juga nggak tahu. Cuman ya nggak ada bayar sama sekali untuk paspornya, tapi bukan paspor elektronik ya, paspor biasa. Terus kita akan mengikuti yang namanya psikotes. Nah ini menurut gue agak sulit ya. Dulu gue soalnya nggak suka matematika, jadi pas gue ngikutin psikotes itu agak kesulitan. Terus gambar-gambar banyak banget, itu sekitar 2,5 jam. Intinya nanti kita dikasih gambaran gitu, ini ada klinik atau tempat psikotes yang harus kita tuju gitu. Nah setelah berkas sending itu kan sekitar segitu ya, MCU 1 950.000, psikotes itu 350.000 guys habisnya. Itu sudah dipatok harganya segitu, minimal 350.000 di tahun 2024. Oke, setelah MCU fit dinyatakan fit oleh BP2MI, nanti kliniknya akan mengirimkan hasil tes kesehatan kita ke BP2MI kalau dinyatakan fit. Kalau unfit kita harus mengulang sampai sembuh kalau itu bukan penyakit berat. Jadi teman-teman kalau sudah sending diusahakan untuk menjaga pola makan, nggak stres, dan menjaga olahraga rutin agar teman-teman nggak sia-sia gitu. Jadi kalau teman-teman gitu kan lagi berjuang tiba-tiba gagal MCU-nya kan sangat-sangat disayangkan ya. Apalagi gue dulu sebelum MCU gue sakit paru-paru guys, TBC ya. Puji Tuhan ya gue disembuhkan, jadi gue bisa mengikuti ujian ke Korea. Padahal dulu gue tanya ke dokter, ini kalau ke Korea gimana ya, ada bekas penyintas TBC bisa nggak? Kata dokternya agak sulit gitu. Cuman ya kalau rezeki ya, kalau kita dikasih Tuhan rezekinya ke sini ya pasti akan dimudahkan ya. Makanya teman-teman selain berusaha, kita harus ingat sama Tuhan kita ya, kita harus berdoa dan sungguh-sungguh gitu. Nah, tujuan kita ke sini buat apa gitu. Oke, setelah berkas sending kita akan menunggu preliminary training atau yang namanya jadwal panggilan terbang. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu para pekerja migran Indonesia atau para pejuang Korea ya, baik itu yang mandiri maupun yang dari LPK. Nah jadi gue prelim di Sawangan Depok. Kalian tenang aja, di sana dulu gue prelimnya dididik untuk bisa disiplin. Jadi dididiknya itu sama tentara. Jadi kita banyak itu, kita sama tentara dikumpulkan untuk dibimbing, diarahkan untuk menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Kalian tenang aja, di situ dikasih makanannya enak-enak. Gue salut sama BP2MI dulu, makanannya enak-enak, prasmanan gitu, cuman enak-enak. Aduh, kalau gue ngebayangin gue malah pengen jadi prelim lagi. Nah, gue jadi belajar, kita ada baris per baris pembekalan. Pembekalan itu gue dikasih, jadi kita belajar tentang budaya Korea, terus belajar bahasa Korea, terus kita dikasih
snack kopi, snack apa itu tiap hari guys. Jadi ada 2 kali itu dikasih snack. Jadi gue sangat mengapresiasi BP2MI di tahun 2024 ya, khususnya karena sangat dilayani dengan baik. Gue sebagai pejuang devisa merasa sangat dihargai ya. Kalau boleh ngulang, gue pengen mengulang lagi momen-momen indah itu. Oke, prelim kita materai lagi. Terus kita ngurus SKCK Polda. Nah, ini ada yang menarik nih. Ketika gua mengurus SKCK Polda, gua lupa bawa surat pengantar dari Polres. Jadi gua dulu KTP-nya Klaten, Polda gua di Semarang, dan gua lupa buat minta surat pengantar. Gua bilang gini, gua harus balik lagi ke Klaten buat ngambil surat pengantar. Itu gimana? Tadinya gua berpikir buat besoknya lagi datang lagi ke Semarang itu. Cuman kata dia ya udah nggak apa-apa. Habis dari sini, dari ngurus SKCK langsung ke Polres Klaten. Nah, ya gue iya aja dong. Nah, pas gue ngurus, gue diminta nomor telepon. Pas gue ngurus, gue dari Semarang, gue ke Klaten. Ternyata, apa tahu nggak guys? Ternyata kantor Polresnya atau kepolisiannya udah tutup. Jadi gue tidak membawa apa-apa. Ya udah, gue nggak tahu nomor ini ya. Polda Semarang gue nggak tahu, administrasinya gue nggak minta nomornya, jadi tapi nggak ada di telepon guys. Jadi apa gunanya gitu, surat pengantar itu apa gitu. Nah, itu jadi keluh kesah gue ya, atau ya itu namanya proses hidup ya, jadi seru-seruan aja, jadi gue nggak terlalu diambil pusing. Oke, terus kita akan MCU 2 guys. Jadi sebelum penerbangan, sebelum kita terbang ke Soekarno-Hatta, kita akan MCU 2 atau medical check up lagi ya. Itu tapi cuma sedikit guys, nggak seluruhan. Itu yang di medical check up juga cuman TB kalau nggak salah ya, sertifikat. Jadi kita menderita TBC atau satu lagi kalau nggak salah HIV ya, kalau HIV/AIDS kalau nggak salah. 2 sih kayaknya itu. Tapi nggak seberat MCU 1 ya, karena semuanya dicek. Ini cuman MCU-nya yang penyakit berat gitu. Nah, itu MCU 2 ya guys. Itu bayar lagi murah kok, cuman berapa ratus ribu, nggak sampai 900. Nah, terus kita ngurus visa guys, visa KVAC ya. Itu kita ngurus visa itu bayar 1.200.000 lebih. Jadi sebelum terbang itu kita visanya harus turun dulu, jadi kita ngurus visa dulu pas lagi ini rally. Oke, BPJS juga pasti bayar. BPJS tenaga kerja sekitar 950 gua. Itu dua BPJS. Oke, itu ya. Jadi setelah prelim kita bayar visa segala macam dan kita nunggu jadwal terbang. Nah, setelah udah dapat jadwal terbang, ada fix nih terbang nih ke Korea Selatan, ke negara impian kita. Saatnya kita mempersiapkan uang materai lagi. Terus tiket Garuda Indonesia. Kalau gua nanti kita ada pilihan. Kalau gua dulu Garuda Indonesia, temen gua AirAsia, satu lagi Korean Air. Nah, gua dikenakan 6.850.000 penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Incheon. Jadi sebelum kita terbang itu sehari sebelumnya kita nginep di hotel dan kita di situ administrasi dapat jaket buat dipakai selama training di KBIS atau training di Korea Selatan sebelum dijemput Sajang atau bos atau pemilik perusahaan yang merekrut kita gitu. Nah, setelah itu bekal itu maksudnya sebelum kita mendapat gaji di Korea, ada baiknya kita mempersiapkan diri ya, karena nggak semua perusahaan itu menyediakan makanan 3 kali ya, cuman pas kita kerja doang yang ngasih makan. Jadi bekal itu penting. Gue bawa sekitar 500.000 won atau sekitar 6 juta dulu. Jadi gue bayar rupiah 6 juta dan gue dapat 500.000 won. Itulah yang gue pakai untuk sebelum gue dapat gaji di Korea. Itu yang gue pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup gue selama di sini. Jadi itu sih guys gambarannya, dan kesimpulannya yang gue bisa tangkap sekitar 23 juta dari semua keseluruhannya. Itu sama biaya-biaya para wiri gua naik motor pakai bensin itu sekitar ya 23 juta ya, dari biaya ujian sampai buat teman-teman yang pernah proses Taiwan atau lain-lain yang swasta ya, pasti kalian lebih tahu lah ya kalau ke luar negeri itu mahal sekitar puluhan juta. Tapi untuk Korea Selatan program G2G sangat bagus lah, murah gitu bagi kita ya. Ya sekian dulu ya guys, terima kasih buat kalian semua yang sabar dan setia menonton channel gua, channel Lebah Indo tentunya.
Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Bye bye.